Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sherin Firly Sandana, NIM H121165520. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan seminar Statistika 1 yang berjudul Kombinasi Metode Autoregressive Integrated Moving Average dengan Radial Basis Function dalam Peramalan Harga Emas. Dengan pembimbing utama, Ibu Siti Sariman SSC MSc, pembimbing pertama, Bapak Dr. Lapoje Talangko MSc, penguji, Ibu Dr. Georgina Maria Tinungki MSc, dan Bapak Dr. Randus Ropong MSc. Baik, langsung saja. Bab 1 Pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan, hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Latar belakang pertama yaitu emas. Emas logam mulia adalah salah satu alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan di berbagai belahan negara. Emas menjadi salah satu peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Naik turunnya harga emas mengikuti naik turunnya rupiah terhadap US dollar. Pergerakan harga emas yang akan datang dapat dipantau dengan menggunakan peramalan. Salah satu metode peramalan yang sering digunakan adalah analisis deret waktu atau time series analysis. Teknik peramalan time series terbagi menjadi dua bagian, yaitu model peramalan yang didasarkan pada model matematika statistik, seperti moving average, exponential smoothing, regresi, dan autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Dan model peramalan yang didasarkan pada kecerdasan buatan, seperti neural network, simulated annealing, genetic programming, klasifikasi, dan hibrid. Permasalahan yang ditemui di dunia nyata adalah permasalahan data yang non-stasioner atau non-linear. Permasalahan tersebut dapat diminimalisir dengan mengkombinasikannya dengan model lain. Kombinasi yang pernah dicoba untuk peramalan time series adalah model jaringan syaraf tiruan dengan model ARIMA. Selanjutnya yaitu ARIMA. ARIMA sering disebut juga metode runtun waktu Box-Jenkins. ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek dan untuk data time series non-stasioner pada saat linear. Selain itu, ARIMA akan mengalami penurunan keakuratan apabila terdapat komponen non-linear time series pada data pengamatan. Berbeda dengan ARIMA, model jaringan syaraf atau neural network merupakan metode peramalan yang dapat digunakan untuk memprediksi time series non-linear. Jaringan syaraf dibedakan menjadi single layer dan multi-layer. Salah satu jaringan syaraf tiruan dengan multi-layer adalah fungsi basis radial atau radial basis function yang disingkat RBF. RBF sangat baik ketika digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komponen non-stasioner dan non-linear. Disebut fungsi basis karena fungsi tersebut merupakan fungsi yang lengkap, sehingga segala fungsi yang lain dapat diekspansikan ke dalam fungsi tersebut. ARIMA dalam statistik dan RBF dalam neural network atau ARIMA RBF masing-masing telah dibuktikan dan dinyatakan menjadi metode yang handal dalam peramalan model time series. Penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutijo, Subanar, dan Guritno di tahun 2006 menyatakan bahwa performance model RBF menghasilkan model yang lebih baik, di mana konsep teorinya dicobakan pada data time series. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Wiyanti dan Pulungan di tahun 2012 menyatakan bahwa hasil peramalan dengan metode ARIMA dan RBF lebih akurat jika dibandingkan metode ARIMA dan metode RBF secara tunggal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk meramalkan harga emas dengan mengambil judul Kombinasi Metode Autoregressive Integrated Moving Average dengan Radial Basis Function dalam Peramalan Harga Emas. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengkombinasikan model ARIMA dan model RBF untuk peramalan time series? Yang kedua, bagaimana hasil peramalan data harga emas di Indonesia berdasarkan model ARIMA RBF? Batasan masalah yang pertama,
Data yang akan digunakan dalam tugas akhir ini adalah data harga emas di Indonesia dari bulan Januari 2019 sampai dengan April 2020. Kemudian yang kedua, peramalan harga emas di Indonesia menggunakan model ARIMA, model RBF, dan hibrid ARIMA-RBF. Dan yang ketiga, algoritma pada RBF yang akan digunakan untuk melakukan prediksi peramalan harga emas di Indonesia adalah unsupervised learning. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan kombinasi model ARIMA dan model RBF untuk peramalan time series. Kemudian yang kedua, menentukan ramalan data harga emas di Indonesia menggunakan metode ARIMA-RBF. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dengan datanya penelitian ini dapat menambah dinamika keilmuan dalam meramalkan harga emas dengan metode hibrid ARIMA-RBF. Kemudian yang kedua, bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian lebih dalam meramalkan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan untuk penelitian sebelumnya. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Dalam bab 2 tinjauan pustaka terdapat yang pertama definisi emas, yang kedua peramalan, ketiga analisis deret waktu, 4 autoregressive integrated moving average atau ARIMA, yang kelima radial basis function atau RBF, yang keenam metode hibrid ARIMA-RBF, dan yang ketujuh alat ukur kesalahan prediksi. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data histori sekunder yang diambil dari website harga emas hari ini. Data tersebut merupakan data harga emas setiap harinya dari tahun ke tahun yang berupa time series untuk harga emas di Indonesia yang berfluktuasi terhadap dolar, terhitung sejak Januari 2019 sampai dengan April 2020. Data terbagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training adalah data harga jual emas harian per 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Sedangkan data testing adalah data harga jual emas harian per 1 Januari 2020 sampai 30 April 2020. Selanjutnya identifikasi variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu yaitu hari sebagai variabel bebas X dan harga emas di Indonesia sebagai variabel tak bebas Y. Metode analisis. Secara garis besar, sistem peramalan ARIMA-RBF yang akan dibangun ditunjukkan dengan gambar di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkah peramalan menggunakan metode ARIMA-RBF. Tujuan pertama dapat dicapai dengan memasukkan data untuk diproses dengan metode ARIMA dan menggunakan bantuan software statistika Minitab 17. Setelah didapatkan model ARIMA PDQ yang terbaik, maka proses selanjutnya adalah peramalan untuk beberapa periode ke depan dan dilakukan secara iteratif, di mana untuk satu periode ke depan yang dilambangkan dengan ZT plus 1. Ukuran window dari hasil peramalan ARIMA bergantung pada model ARIMA PDQ yang terpilih. Selanjutnya, hasil peramalan ARIMA menjadi input untuk proses RBF untuk selanjutnya diproses menggunakan metode RBF. Kemudian, output dari diagram alir tersebut adalah hasil peramalan yang telah melalui proses ARIMA dan RBF. Pengkombinasian model ARIMA-RBF ini terdapat 3 tahapan yang harus diikuti. Pengkombinasian dilakukan karena dalam dunia nyata jarang ditemukan kejadian time series yang murni linear ataupun murni non-linear. 3 tahapan tersebut yaitu yang pertama, memodelkan komponen linear. Kemudian yang kedua, memodelkan komponen non-linear. Dan yang ketiga, kombinasi komponen linear dan non-linear. Berikut adalah diagram alir proses ARIMA-RBF. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.